Jenderal Sudirman. Adipati Dolken sebagai Jenderal Sudirman, Ibnu Jamil sebagai Noli atau Kapten Cokro Pranowo, Lukman Sardi sebagai Yusuf Ronodipuro, Mahtias Mukus sebagai Tan Malaka, Baimong sebagai Soekarno, Nugi sebagai Bung Hatta, Landung Simatupang sebagai Urip Sumoharjo, Anissa Hertami sebagai Alpiah, Gogot Suryanto sebagai Karsani, Anto Galon sebagai Dr. Suwondo, Ahmadullah sebagai Hanung, Pipa Westi. Markas Besar TNI AD Paksi, Yayasan Kartika Eka. Den TNI Pun Kiki Syah Nakri, Handi Ikat Ibrahim, Sekar Ayu Asmara, Ratna Syah Nakri, Muhammad Nolijam, Muhammad Firdaus, Franz XR Fat, Tu Bagus Dedi Safiuddin, Pipa Westi Datuk, Sasta Sunu, Iwang Nur Said, Gemalia Gea Gerian Hana, Cherry Wirawan, Nanda, Renat Tambokan, 1 jam 57 menit 52 detik. Drama Perang. Jenderal Sudirman. Nama ini tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Seorang panglima perang yang gagah berani menumpas ketidakadilan dan kekejaman Belanda kepada bangsa Indonesia. Kisah perjuangan Jenderal Sudirman ini cukup menarik untuk diangkat ke layar lebar agar rakyat Indonesia mengetahui betapa beratnya usaha dalam memperjuangkan kemerdekaan yang telah menjadi hak rakyat Indonesia. Tak kalah dengan film perjuangan sebelumnya, yaitu Soekarno, film ini juga berhasil memikat banyak penonton. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah Panglima Besar Tentara Nasional Republik Indonesia yang gagah, berani, dan pantang menyerah. Bersama dengan para TNI melakukan gerilya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai halangan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang menghadang. Kisahnya bermula ketika Belanda secara sepihak memutuskan Perjanjian Renville dan menghentikan gencatan senjata. Pada 19 Desember 1948, Jenderal Simon Spoor memimpin agresi militer II dengan menyerang wilayah ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta juga ditangkap dan diasingkan di Pulau Bangka. Kemudian, Belanda menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun, dari dalam hutan, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Indonesia masih ada. Dengan kondisinya yang sedang menderita karena sakit paru-paru, tetapi dengan semangatnya, sang jenderal terus melakukan perjuangan sebagai rasa cinta pada tanah air. Jenderal Sudirman tetap memimpin perang gerilya di tanah Jawa. Hasil dari perjuangan mereka, akhirnya bangsa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan. Kerjasama antara Jenderal Sudirman bersama dengan pemerintahan militer, Insinyur Soekarno bersama dengan pemerintahan sipil, serta semua rakyatlah yang akhirnya memenangkan perang, yang membuat Belanda akhirnya menghentikan agresi militernya dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara utuh. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Roem-Royen, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia seutuhnya. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta kembali dari pengasingan, Jenderal Sudirman mengembalikan pemerintahan darurat militer ke pemerintah yang sah di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Dari cerita tersebut, film ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang sudah kita peroleh dengan susah payah, untuk tentunya kita tidak akan membiarkan satu orang pun yang boleh menyentuhnya atau bahkan merampasnya.
dengan segenap tenaga dan seluruh jiwa akan dikerahkan untuk mempertahankannya. Kita tentu saja akan mempertahankannya tanpa peduli apapun, karena kita mengetahui betapa sulit dan berapa banyak hal yang kita korbankan untuk mendapatkannya. D. Analisis. Film Jenderal Sudirman diawali dengan adanya pemungutan suara untuk memilih Panglima Besar TNI. Pada awalnya, suara ini dimenangkan oleh Urip Sumoharjo dengan jumlah suara terbanyak. Tetapi, tiba-tiba datang seorang utusan yang membawa mandat dengan 6 suara, yang pada akhirnya suara terbanyak dimenangkan oleh Sudirman. Semua hadirin menyetujui hasil dari pemungutan suara tersebut. Setelah hasil pemungutan suara, adanya pendapat dari Sultan Syahrir yang mengatakan bahwa Sudirman adalah mantan peta atau pembela tanah air yang merupakan organisasi bentukan Jepang dan semua kolaborator Jepang harus disingkirkan karena mengkhawatirkan Indonesia. Pada pidato Tan Malaka, Sudirman memang sangat menyetujui dengan slogan Merdeka 100%. Namun, Sudirman dan Tan Malaka memiliki jalan yang berbeda untuk mewujudkan slogan tersebut. Cara Tan Malaka untuk merdeka 100% terlalu radikal dan melawan pemerintah, sedangkan Sudirman taat kepada pemerintah. Sudirman mengatakan ia adalah seorang tentara dan ia akan memperjuangkan kemerdekaan 100% tanpa melawan kedaulatan negara dan akan terus melawan penjajah. Selanjutnya, ada agresi militer kedua yang dilakukan Belanda sesuai dari surat yang diterima Soekarno yang berisi tentang pembatalan secara sepihak oleh Belanda tentang perjanjian Renville terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948. Kemungkinan besar Belanda akan segera melawan Yogyakarta. Tentu, Jenderal Sudirman tidak diam saja. Beliau menghampiri Presiden Soekarno dengan didampingi oleh pengawal dan dokter pribadinya. Meskipun kondisi beliau yang sedang sakit parah, Jenderal Sudirman tetap bertekad untuk melakukan perang gerilya dengan mengajak Soekarno. Namun, Soekarno menolak ajakan bergerilya ke hutan dan akan tetap tinggal di Yogyakarta untuk melakukan perundingan. Hal ini menunjukkan kegigihan dan semangat juang Sudirman untuk memimpin perang gerilya walaupun di tengah kondisinya yang sedang sakit. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya selama 7 bulan lamanya. Walaupun sakitnya parah, Sudirman tetap menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada dan akan tetap berjuang mempertahankan NKRI. Pada siang hari, sebelum pasukan Belanda menjatuhkan bom, Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat. Seluruh pasukan yang telah ditugaskan diminta untuk segera bersiap menghadapi Belanda. Letnan Jenderal Sudirman memulai gerilyanya di desa Kretek. Namun, seorang utusan menyampaikan bahwa Presiden Soekarno tidak di luar kota atau tidak keluar kota. Namun, Soekarno ditahan oleh Belanda. Utusan tersebut membawa dana taktis yang tertinggal di markas. Sudirman memerintahkan agar dana tersebut diberikan kepada Noli, Komandan Tentara Nasional Indonesia, untuk mengurus semua keperluan tentara selama perang. Radio India menyiarkan keadaan Yogyakarta yang semakin kacau. Belanda mengancam kesultanan dan mengatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada dan incaran utama Belanda adalah Sudirman. Dengan taktik Jenderal Sudirman, beliau mulai perang dengan keluar dari Yogyakarta. Dengan mengenal medan daerah Jawa, beliau membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah dan menjadikan Jawa sebagai medan gerilya yang luas. Walaupun persenjataan Tentara Nasional Indonesia belum secanggih Belanda, namun Jenderal Sudirman mendapat dukungan dari rakyat untuk melawan Belanda karena kondisi kesehatan Jenderal Sudirman. Para pasukan membawa Sudirman dengan sebuah tandu untuk mempermudah pergerakannya.
Saat sedang bermalam, datang seorang warga bernama Karsani yang menyelinap masuk ke tempat persembunyian dan mengatakan bahwa ingin ikut bergerilya. Jenderal Sudirman pun menyetujuinya. Perang terus berlanjut, kemudian Belanda kembali menjatuhkan bom dan serangan lainnya di tempat persembunyian TNI. Ada seorang mata-mata yang memberikan informasi kepada Belanda bahwa Sudirman masih berada di Wonosari. Ternyata markas Belanda berada begitu dekat dengan persembunyian TNI. Hal ini diketahui TNI karena Karsani yang mencuri dokar dari markas Belanda. Melalui kepemimpinan Sudirman, perang gerilya terus dilanjutkan dengan terus mengelabui Belanda. Jenderal Sudirman mengatakan bahwa perang gerilya dari dalam hutan bukanlah sikap takut terhadap musuh, akan tetapi merupakan taktik berperang dengan cara melakukan perhitungan, memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukan TNI. Dengan amunisi yang serba terbatas, tentu pasukan Sudirman tidak akan gegabah dalam melawan Belanda. Hanya kebesaran Tuhanlah yang menjadi kekuatan para pasukan TNI. Senjata bukan lagi hal yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah, akan tetapi melawan kejahatan. Taktik perang mulai dari menyamar maupun bersembunyi berhasil mengelabui Belanda. Jenderal Sudirman dan pasukannya bisa lolos dari kejaran Belanda. Selanjutnya, adanya aksi penangkapan Tan Malaka dari para pengikutnya karena gerakan komunis yang dipimpinnya dianggap sudah semakin membahayakan kesatuan Indonesia. Setelah itu, Noli diperintahkan jenderal untuk menyusup ke Yogyakarta guna memantau situasi di sana sekaligus memberikan surat kepada Sri Sultan yang terkait dengan serangan umum. Sesuai saran Sri Sultan bahwa pasukan gerilya akan menyerang kota pada siang hari, tepatnya di depan gedung para delegasi KTN. Saat diperintahkan mencari Hanum yang diberikan amanah untuk memberikan sekucuk surat yang ditulis oleh Jenderal Sudirman untuk istrinya di Yogyakarta, Karsani pergi untuk memberitahukan Hanum bahwa tentara Belanda sedang berada di sekitar mereka. Ternyata Hanum tertidur di balik pohon dan sudah banyak tentara Belanda yang lewat di belakangnya. Akan tetapi, Hanum berhasil lolos dari kerumunan tentara Belanda. Karsani yang berniat menyelamatkan Hanum pun malah tertangkap dan ditembak mati oleh tentara Belanda. Karena adanya perundingan, Muhammad Hatta didatangkan ke Jakarta dari pengasingannya. Mr. Rum dipilih sebagai wakil dari Indonesia dan Tuan Van Rooyen dari pihak Hindia Belanda. Selain itu juga, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 turut hadir di dalam perundingan ini. Pada perundingan Rum-Rooyen dihasilkan keputusan bahwa pemerintah Indonesia akan segera mengeluarkan perintah untuk menghentikan perang gerilya. Bung Karno mengutus utusan untuk menjemput Jenderal Sudirman. Utusan itu mengatakan bahwa keadaan Yogyakarta sudah aman. Namun, Sudirman tetap tidak percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Masih ada kemungkinan bahwa Belanda akan kembali menyerang Yogyakarta untuk ketiga kalinya. Menurutnya, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan selalu meremehkan status TNI. Banyak pihak yang menginginkan Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta. Hal ini membuatnya semakin bingung. Menurutnya, dengan kembali ke Yogyakarta sama artinya dengan menghentikan peperangan. Nah, film ini diakhiri dengan kembalinya Jenderal Sudirman ke Yogyakarta dan ia menyerahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Sudirman meminta izin untuk tetap melakukan tugasnya sebagai tentara dan kembali berkumpul bersama keluarganya.
pada tanggal 29 Januari 1950 dengan umurnya yang menginjak usia 34 tahun, Sudirman akhirnya wafat karena penyakit paru-parunya yang semakin parah dari hari ke hari. Evaluasi. Film Jenderal Sudirman menceritakan tentang perjuangan Jenderal Sudirman untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Film ini menggambarkan jelas bagaimana sulitnya perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang akan kembali dirampas oleh Belanda. Pengambilan gambar yang menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia pada masa itu sangat nyata dengan penataan latar tempat yang bagus dan setting tempat yang memperlihatkan keindahan alam Indonesia. Namun, efek kamera dan editing yang digunakan, terlebih saat adegan pengeboman dan peperangan, kurang halus dan kurang mendetail, sehingga terlihat sangat palsu. Penggunaan berbagai bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Belanda, berhasil menghidupkan suasana pada masa itu. Di film ini juga disuguhkan adegan lawak yang dihadirkan oleh para tokoh, sehingga penonton tidak merasa jenuh. Di sisi lain, pemilihan Adipati Dolken untuk memerankan Jenderal Sudirman dianggap kurang cocok dan kurang maksimal dalam mendalami peran tersebut. Hal yang sama berlaku pada karakter Insinyur Soekarno yang diperankan oleh Mbak Im Wong yang dianggap kurang gagah dan berwibawa dalam mendalami perannya. Tetapi pemilihan pemain seperti Adipati Dolken, Mbak Im Wong, dan Ibnu Jamil sukses meningkatkan minat kalangan muda dan remaja untuk menonton film ini. Penonton awam yang kurang mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia akan sedikit bingung akan alur cerita dalam film ini, karena tidak adanya keterangan yang menjelaskan momen apa yang sedang terjadi atau siapa tokoh penting yang terlibat dalam momen tersebut. Di luar kekurangannya, film Jenderal Sudirman merupakan film yang layak untuk disaksikan, karena dalam film ini terdapat banyak pesan mengenai perjuangan, kepemimpinan, pengorbanan, nasionalisme, dan lain sebagainya. Dari film ini kita dapat mengetahui bagaimana Jenderal Sudirman dan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah seharusnya menjadi hak milik rakyat Indonesia dari tangan-tangan para penjajah. Identifikasi tokoh: Adipati Dolken sebagai Sudirman, Ibnu Jamil sebagai Cokropranowo, Gogot Suryanto sebagai Karsani, Matias Mukul sebagai Tan Malaka, Mbak Im Wong sebagai Soekarno, Nugi sebagai Muhammad Hatta, Lukman Sardi sebagai Yusuf Ronodipuro, Anissa Hertami sebagai Siti Alpia atau istri Sudirman, Landung Simatupang sebagai Urip Sumoharjo, Toto Sarasiti sebagai Supomo, Surawan Prihatnolo KA sebagai Suparjo Rustam, Anto Galon sebagai Suwondo, Erik Panlon sebagai Simon Spor, Baswendara Murba sebagai Soeharto, Anggi Agus sebagai Heru Keser, Ahmad Hoirudin sebagai Sultan Syahrir, Gregorius Andika sebagai Bisma. Jenderal Sudirman dalam film ini adalah sosok pemimpin yang karismatik, pejuang yang sangat jeli dalam menyusun strategi perang gerilya, berperang secara sembunyi-sembunyi melalui dalam hutan. Sebagai pemimpin, Sudirman merupakan pribadi yang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini boleh dilihat ketika agresi militer II Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Insinyur Soekarno adalah seorang Presiden Republik Indonesia kala itu. Dalam film tersebut, beliau merupakan sosok yang sangat dihormati rakyatnya. Dia berjuang melalui perundingan-perundingan dengan pihak Belanda. Meskipun ada ketidakcocokan antara Jenderal Sudirman dan Insinyur Soekarno karena dianggap diplomasi yang dilakukan Bung Karno justru merugikan bangsa Indonesia. Karsani adalah seorang rakyat yang dulunya pencuri dan akhirnya bergabung ikut perang gerilya dengan Jenderal Sudirman. Dalam film ini, Karsani adalah sosok yang mempunyai semangat juang yang tinggi dan ia sangat berani. Hal ini digambarkan ketika ia tanpa ragu melempar kepala
tentara Belanda dengan batu. Dalam film ini, Tan Malaka adalah seorang pahlawan, namun ia tidak patuh dan tidak mengakui pemerintahan yang dipimpin Soekarno-Hatta, yang akhirnya dia membuat gerakan komunis untuk melawan mencapai kemerdekaan. Bahkan di suatu adegan, Tan Malaka memproklamirkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia atas mandat Insinyur Soekarno. Pasukan tentara Kipli adalah tentara yang ikut serta dalam perang gerilya. Jenderal Sudirman digambarkan dalam film ini, tentara Kipli adalah prajurit tentara yang gigih dalam berperang. Mereka sangat hormat dan patuh dengan Jenderal Sudirman. Bahkan mereka tak gentar untuk mati demi mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Di bawah komando Jenderal Sudirman, mereka merupakan tentara yang sangat disiplin. Dalam film ini, Noli digambarkan sebagai sosok orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Bisa dikatakan sebagai tangan kanan Jenderal Sudirman. Noli seorang tentara yang mampu memimpin anggota lainnya dikala Jenderal Sudirman tidak ikut serta dalam tugas. Noli juga tentara yang sangat mengasihi rakyat biasa. Hal ini digambarkan ketika dia memberi uang kepada penjual makanan karena ada orang yang makan tapi tak mau membayar.